Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kelas 7, dimanapun kalian berada, marilah yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan PJJ meskipun saya dari sekolah dan anak semuanya dari rumah semuanya. Baik anak-anakku semuanya, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang minggu lalu saya sampaikan terkait dengan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Kalau minggu lalu kita sudah mengetahui apa sih sholat berjamaah itu. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paket kalian, mulai halaman 50 ya, halaman 50. Kalau minggu lalu kita belajar tentang nih, syarat sah sholat berjamaah. Ya, kemudian kita hari ini akan belajar makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian salat bersama imam. Maksudnya, secara simpelnya adalah makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat. Maka ada beberapa ilustrasi. Pada yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imamnya masih berdiri, maka makmum berniat takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, namun Al-Fatihahnya belum selesai. Maka hal ini segera saja ikuti imam. Ya, kalian tetap hitung masuk ke rakaat pertama. Jadi nanti tidak usah menambah rakaat. Kemudian ilustrasi yang kedua, misalkan si fulan datang sholat asar, imam sedang rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Ya. Kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya dapat satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya masih rukuk, kemudian imamnya tiba-tiba, nah kalian langsung rukuk saja. Ya, langsung rukuk, ikutlah langsung rukuk. Kemudian samiyallahu liman hamidah, ikut saja. Dan nanti tetap sudah dihitung satu rakaat. Jadi nanti tidak usah nambah rakaat lagi. Cuman kalau di ilustrasi yang ketiga, imamnya sudah imamnya sudah iktidal atau sujud. Nah, sedangkan kita baru datang, maka kita harus menambah satu rakaat. Gitu ya. Atau mungkin di terlambatnya di rakaat kedua berarti ya nambah dua rakaat. Kemudian yang selanjutnya, halangan sholat berjamaah. Ya. Kita boleh nggak sholat jamaah, tapi ada syaratnya. Satu, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Hujan lebat, badai, dan sebagainya, itu boleh tidak sholat di masjid. Tapi kalau misalnya hanya gerimis itu kan kita pakai payung bisa. Apalagi kalau rumah kita depannya masjid kan gampang, ya tetap berjamaah. Angin kencang yang sangat membahayakan, nah, angin lesus misalnya, atau angin puting beliung, nah itu kita boleh tidak sholat jamaah. Sakit yang mengganggu susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sakit, ya misalkan demam yang sangat panas, ya ini nggak boleh, ya bukannya nggak boleh, dianjurkan untuk di rumah. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, maksudnya itu ya pas mau berangkat, tiba-tiba pengen buang air besar, nah itu boleh nggak jamaah. Tapi kalau buang air kecil kan cepat, ya nanti langsung berangkat ke masjid. Karena baru makan makanan yang baunya suka dihilangkan, misalkan bawang, petai, dan jengkol, itu boleh. Nah, kemudian bagaimana tata cara sholat berjamaah? Ada beberapa cara ya, atau langkahnya. Yang pertama, diawali dengan azan dan iqomah. Tapi jika tidak mungkin cukup dengan iqomah saja. Misalkan sudah jam 1 siang, itu iqomah saja.
Barisan sholat shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Jadi imam laki-laki, baru imam laki-laki, makmum laki-laki, baru makmum perempuan. Enggak boleh imamnya laki-laki, terus belakangnya perempuan, belakangnya lagi laki-laki enggak boleh. Kemudian di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring atau jahar atau keras ya, atau yang dilirikkan. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbir, intikal, tasmi' dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh itu juga dikeraskan. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istiqo, id, sholat id, tarawih dan witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Bahkan kok imamnya kelamaan, wah, cepat kalian mendahului, nah itu tidak boleh. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri. Jadi setelah salat jamaah jangan langsung pergi, ya. Zikir dulu, ya, zikir dulu. Kemudian yang selanjutnya pembiasaan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah 1 berbanding 27 derajat. Maka ada beberapa keutamaan sholat berjamaah itu. 1, menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. 3, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. 4, menahan dari kemauan sendiri. 5, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Kemudian, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku. Oke. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid, jangan ditunda-tunda ya. Kemudian mendengarkan adzan, kemudian menuju masjid, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Ayo, yuk, berangkat ke masjid, sholat maghrib, sholat isya, dan sebagainya. Suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Ya. Nah, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu. Jika masih ada pengajian-pengajian, nah silakan diikuti. Tidak suka membedakan status sosial seseorang, kaya, miskin, yang ganteng, jelek, ya, nggak boleh. Ya. Bersikap demokratis, ya, taat pada pimpinan. Ya. Kemudian menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Anak-anak semuanya, mungkin itu untuk materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.